Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kelvin Novandi. Saya sebagai mahasiswa Universitas Saber Asia, saya sendiri mengambil jurusan ilmu komunikasi. Yang dimana di video ini saya akan membahas mengenai teori jarum hipodermik dalam tayangan berita banjir Kabupaten Sintang di Kompas TV. Nah, sebelum melanjutkan hasil analisa saya sebagai kelengkapan UTS ini, saya akan memberikan alasan saya mengapa memilih tayangan banjir Sintang, terutama pada program-program yang ditayangkan oleh Kompas TV. Pertama adalah berita mengenai banjir Sintang ini adalah berita yang terakhir saya lihat, atau di mana media-media tersebut menayangkan update-update terbaru mengenai kejadian tersebut. Yang perlu diingat juga bahwa ini adalah berita hangat atau berita yang akhirnya disoroti oleh media nasional, apalagi seperti Kompas TV sebagai media mainstream. Lalu yang ketiga adalah efek demografi yang sama. Saya sendiri berasal dari kota Pontianak, terutama di Provinsi Kalimantan Barat, yang sama juga bahwa kejadian banjir ini juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Sintang, sehingga saya merasakan penanggungan yang sama mengenai banjir yang dialami di saudara-saudara kita di Sintang, sehingga saya terus mengikuti perkembangan informasi yang ditayangkan oleh Kompas TV mengenai banjir ini. Lalu berikutnya adalah kita harus perlu tahu mengenai teori jarum hipodermik sebelum membahas hasil analisa saya. Jadi, pada teori jarum hipodermik yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm, bahwa dia mendefinisikan media massa sebagai komunikator yang mempunyai pengaruh besar atau efek yang besar terhadap khalayak atau audiens. Adapun sejarah mengenai jarum hipodermik ini yang pernah dicabut kembali pada tahun 1970 dikarenakan khalayak pada saat itu dianggap tidak pasif karena media massa sebagai pemberi efek tidak semata-mata diserap oleh audiens. Walaupun demikian, saya menganggap bahwa hal tersebut masih relevan hingga sekarang. Nah, saya akan memberikan efek yang diberikan Kompas TV mengenai berita Sintang. Nah, pada perkembangannya saya mengamati selama 5 hari pertanggal 14 November hingga 18 November. Dari hasil analisa saya atau pengamatan saya menemukan 16 konten berita yang ditayangkan melalui liputan hingga talk show dalam berita banjir di Sintang. Kemudian saya akan menjelaskan apa-apa saja konten-konten berita tersebut. Yang pertama adalah pada tanggal 14 November, di mana pada Kompas Siang yang bertajuk mengenai banjir berkepanjangan di Kalimantan Barat. Apa penyebabnya? Yang dimana program tersebut mewawancarai salah satu narasumber mengapa banjir di Kalimantan Barat ini terus berkepanjangan. Saya sebagai audiens mengalami sebuah efek secara kognitif, artinya dari yang tidak tahu menjadi tahu bahwa mengapa banjir tersebut terjadi di beberapa daerah Kalimantan Barat, khususnya Sintang. Sebagai permulaan, hal tersebut akhirnya ditayangkan kembali pada tanggal 15 November, yang dimana terdapat 3 program yang menayangkan berita banjir di Sintang. Yang pertama adalah Sapa Indonesia Pagi, di mana program ini adalah sebuah program talk show yang ternyata kembali membahas mengenai dampak dan mengapa banjir tersebut bisa terjadi, yang dimana sebelum hari tersebut sempat dibahas pada wawancara, lalu kembali dibahas mengenai topik yang sama. Namun pada siang hari, terutama pada program Kompas Siang, terdapat berita singkat mengenai Gubernur Kalimantan Barat yang mengusir 20 pengusaha sawit yang dianggap bertanggung jawab atas banjir Sintang. Lalu dilanjutkan pada Kompas Petang yang mengangkat peristiwa seorang ibu yang melahirkan di atas sampan karena banjir yang cukup tinggi, terutama di Sintang. Lalu dilanjutkan kembali pada 16 November. Dari hasil pengamatan saya, terdapat 3 program berita di Kompas TV yang menayangkan mengenai banjir di Kabupaten Sintang. Yang pertama adalah pada program Kompas Petang, di mana berita tersebut menayangkan tanggal
tanggapan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa banjir di Sintang diakibatkan kerusakan kawasan tangkapan hujan. Setelah itu muncul berita selanjutnya pada Kompas Malam yang menayangkan berita dengan headline "Banjir Sintang, warga mengungsi di hutan". Ini akhirnya membangun kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sintang. Kemudian berikutnya adalah kembali lagi pada program yang sama, sebuah peristiwa di mana seorang ibu melahirkan di atas sampan, yang kembali mengangkat peristiwa yang sebelumnya pernah ditayangkan. Kemudian pada 17 November terdapat 4 program berita yang menayangkan banjir di Kabupaten Sintang. Yang pertama adalah Kompas Pagi, yang dimana ada serangkaian berita banjir di Sintang, mulai dari Wakapolda Kalbar Rinjau banjir Sintang, kemudian disusul oleh Kompas Siang dengan beritanya mengenai Dinas Kesehatan Kalbar mengirim obat dan dokter spesialis. Lalu yang ketiga adalah Kompas Petang mengangkat kembali mengenai dengan headline "Hampir sebulan banjir masih rendam Kabupaten Sintang". Lalu yang keempat adalah Kompas Malam, terdapat berita yang mengangkat upaya evakuasi. Jadi dari keempat ini pada tanggal 17 November ini, Kompas TV menurut saya adalah salah satu media yang cukup aktif dalam memberitakan bencana banjir di Sintang, terutama pada tanggal 17 November. Nah, berikutnya ada pula pada program Talkshow Sapa Indonesia Malam. Di hari yang sama, Kompas TV menayangkan 2 segmen. Yang pertama adalah Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia menjelaskan penyebab banjir di Kalimantan Barat karena deforestasi di Kalbar yang sangat masif dan pemberian izin yang berlebihan. Kemudian pada segmen kedua yang dimana ada Dirjen KLKH menjelaskan bahwa banjir tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan adanya akumulasi dari beberapa faktor seperti curah hujan dan pengaruh demografi. Jadi pada program Talkshow Sapa Indonesia Malam membuat pembahasan lebih dalam mengenai penyebab dari banjir Sintang yang kemudian menjadi bahan perdebatan para aktivis lingkungan dan juga pemerintahan. Nah, pada hari terakhir yaitu 18 November terdapat salah satu seperti Kompas Siang yang kembali mengangkat peristiwa mengenai warga yang mengungsi hutan, yang dimana ada update terbaru bahwa adanya bantuan kesehatan yang diberikan warga-warga yang mengungsi di hutan. Kemudian pada program yang sama terdapat bantuan dari pemerintahan pusat secara langsung dan pendistribusian air bersih dan obat-obatan. Lalu dilanjutkan pada Kompas Malam yang dimana Menteri PUPR akan membangun geobak sebagai penahan atau pencegahan banjir Sintang yang akan kembali meluap. Selanjutnya adalah efek yang dirasakan saya sebagai audiens. Yang pertama adalah efek kognitif atau pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, di mana saya sebagai audiens mengetahui bahwa mengapa banjir tersebut terjadi di beberapa daerah Kalimantan Barat, khususnya di Sintang. Karena di Kompas TV beberapa kali membahas mengenai penyebab banjir di Kabupaten Sintang. Kemudian adalah efek afektif, di mana saya sebagai penonton timbul sebuah perasaan saya menjadi bersimpati dan juga bersedih karena ini adalah sebuah kejadian yang cukup menyedihkan dan juga duka bagi teman-teman kita. Kemudian adalah efek konatif. Efek ini saya menjadi ingin berkontribusi untuk membantu saudara-saudara di Sintang dalam bentuk donasi dan doa, yang artinya adalah efek yang dibangun untuk melakukan kegiatan yang lebih nyata karena efek yang dari media massa tersebut. Kemudian adalah efek lainnya yang dimana saya sebagai audiens menjadi bertambah pengetahuannya mengenai faktor-faktor alam dan juga faktor yang mempengaruhi banjir yang dikarenakan oleh manusia itu sendiri. Semoga pembahasan dari hasil analisa saya akan bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menyaksikan hingga akhir. Saya ucapkan kembali terima kasih.